Hai hai, halo extraordinary people. Bertemu lagi dengan saya Sarah Victoria Pello di Extraordinary Story. Dan hari ini saya akan hadir dengan cerita inspiratif, dengan tokoh yang inspiratif untuk menginspirasi kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe, nyalakan belnya ya. Karena di sini ada banyak cerita yang menginspirasi. Extraordinary Story adalah cerita dari orang-orang yang luar biasa, dengan cinta yang luar biasa dan dampak yang luar biasa bagi orang-orang di sekitar mereka. Karena itu, ikutin terus ceritanya, jangan di skip, dinonton sampai selesai supaya ceritanya bisa menginspirasi kita semua. Check it out. Helen Adams Keller lahir di Tuscumbia, Alabama, United States pada tanggal 27 Juni 1880. Ia adalah seorang pendidik, penulis Amerika, pembela hak-hak disabilitas, dan aktivis politik. Helen Keller lahir dalam keadaan normal. Pada usia 6 bulan, Helen sudah mulai berceloteh seperti anak bayi lainnya, dan di umur 1 tahun, Helen sudah mulai berjalan. Tapi pada umur 19 bulan, Helen Keller mengalami demam otak sehingga menyebabkan demam tinggi. Beberapa hari setelah demamnya turun, orang tuanya baru menyadari bahwa ada sesuatu yang terjadi pada Helen karena ketika lonceng makan berbunyi, Helen tidak bereaksi. Dan ketika seseorang melambaikan tangan di depannya, Helen tidak merespon. Karena itu orang tuanya menjadi panik dan mereka berkonsultasi dengan dokter spesialis. Dokter mengatakan bahwa Helen mengalami kebutaan dan tidak bisa mendengar karena demam otak yang dia alami. Hingga sekarang dokter tidak bisa secara detail mengatakan penyakit yang diderita oleh Helen Keller. Mereka hanya bisa menduga bahwa kemungkinan itu adalah penyakit meningitis. Pada usia 7 tahun, Helen tumbuh menjadi anak yang pemarah. Dia hanya bermain dengan seorang anak kecil yang adalah anak dari pekerja di rumah orang tuanya. Dan ketika bermain, Helen seringkali memukul, Helen seringkali melakukan kekerasan kepada anak ini. Itu diakibatkan karena dia tidak bisa berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Helen hanya tahu 60 bahasa isyarat yang diajarkan oleh keluarga dan orang-orang di sekitarnya pada saat itu. Orang tuanya pun semakin khawatir saat Helen mulai bertumbuh dewasa di usia 7 tahun. Orang tuanya berpikir untuk mengkonsultasikan tentang kondisi Helen kepada dokter spesialis. Mereka pun pergi bertemu dengan dokter Chisholm, dan dokter spesialis ini menyarankan supaya orang tua dari Helen bertemu dengan Alexander Graham Bell. Alexander Graham Bell menangani anak-anak tunarungu. Dia menyarankan agar orang tua Helen bertemu dengan Perkins School khusus untuk anak-anak tunanetra. Direktur dari Perkins Institute merekomendasikan Anne Sullivan untuk menjadi guru dan pembimbing untuk Helen. Anne mendatangi rumah keluarga Keller untuk menjadi pendamping dan guru untuk Helen. Anne mulai melakukan teknik-teknik dalam mengajari Helen karena Helen punya keterbatasan, tidak bisa mendengar dan juga tidak bisa melihat. Maka Anne melakukan teknik dengan cara memberikan finger spelling. Ketika Helen menyentuh sebuah benda, ketika dia menyentuh sebuah boneka, maka Anne akan mengucapkan itu adalah boneka. Kemudian dia menuliskan finger spell atau kata boneka di tangan Helen. Kemudian Helen mengulangi lagi bahasa isyarat itu di tangannya. Dan ketika Helen memegang tanah, maka Anne Sullivan mengucapkan kata tanah, lalu kemudian dia menuliskan huruf demi huruf dari kata tanah di tangan Helen. Kemudian Helen kembali mengulangi huruf demi huruf. Anne terus melakukan teknik itu kepada Helen, dan kata pertama yang dipelajari oleh Helen adalah kata doll atau boneka. Cukup sulit bagi Anne untuk mengajari
Helen, tetapi Anne dengan tekun mengajari. Walaupun dengan temperamen atau sifat pemarah dari Helen, tapi Anne yakin bahwa Helen pasti bisa menghadapinya jika orang tuanya bekerja sama dengan Anne untuk mendidik Helen pada waktu itu. Setiap hari Helen akan mempelajari 30 kata yang baru yang diajarkan oleh Anne dengan teknik yang sama. Bahkan setelah dia mempelajari banyak kata, Anne pun mengajari Helen bagaimana menggunakan huruf Braille, bahkan bagaimana bisa membaca gerak mulut, dan juga bagaimana bisa mengucapkan kata dari gerak mulut. Dan ternyata teknik yang dilakukan oleh Anne Sullivan berhasil kepada Helen. Helen akhirnya tumbuh menjadi anak yang dengan cepat bisa belajar huruf Braille, bahkan Helen dapat menghitung, bisa membaca gerak mulut, bahkan juga bisa mengucapkan kata-kata yang diajarkan oleh Anne. Tidak butuh waktu lama, pada 10 tahun ketika Anne mengajarin Helen, ada begitu banyak perkembangan. Helen akhirnya bersekolah di Perkins School, Helen juga bersekolah di Cambridge untuk persiapan Helen masuk ke universitas, berhasil masuk ke Radcliffe College, yaitu cabang Universitas Harvard untuk wanita. Di Radcliffe College, Helen belajar bersama dengan anak-anak normal lainnya. Dan hal itu merupakan prestasi yang luar biasa. Selama 4 tahun Helen menempuh studi di Radcliffe College, Helen tetap ditemani oleh Anne. Anne begitu setia menemani Helen mengajarkan huruf demi huruf, kata demi kata baru yang tidak dimengerti oleh Helen. Anne terus setia membacakan buku untuk Helen. Helen mampu untuk mengetik sendiri, membaca, dan bisa menguasai bahasa Jerman, Prancis, bahasa Latin, dan juga bahasa Yunani dengan menggunakan huruf Braille. Helen lulus dari Radcliffe College dengan predikat cum laude. Ketika Helen berhasil keluar dari Radcliffe College, Helen begitu dikenal oleh banyak orang karena Perkins School mengeluarkan sebuah berita yang mengatakan bahwa kesuksesan yang dicapai oleh Helen itu adalah kerjasama antara Helen bersama dengan guru atau pembimbingnya Anne. Dan mereka akhirnya menjadi terkenal, dan mereka seperti selebriti yang akhirnya diundang bertemu dengan tokoh-tokoh terkenal waktu itu. Mereka bertemu dengan Alexander Graham Bell yang dulu merekomendasikan untuk membawa Helen ke Perkins School, bahkan juga bertemu dengan Thomas Alva Edison, ada Mark Twain. Helen seketika menjadi seorang selebriti yang dikenal. Helen adalah tunanetra dan tunarungu pertama yang berhasil lulus dari universitas, bahkan adalah wanita pertama yang mendapatkan gelar doktor. Itu hal yang luar biasa, prestasi yang luar biasa tentunya. Ada banyak prestasi yang ditorehkan oleh Helen. Helen berhasil menulis 12 buku, The World I Live, ada juga The Story of My Life, dan buku The Story of My Life ini diangkat menjadi Broadway dan juga kemudian buatkan sebuah film berjudul The Miracle Worker yang berhasil merebut 2 piala Oscar. Buku-buku Helen berhasil ditranslate ke dalam 50 bahasa. Sampai sekarang buku Helen termasuk dalam literatur klasik yang ada di Amerika. Helen juga mengunjungi 39 negara untuk bertemu dengan presiden, menyemangati orang-orang tunarungu dan tunanetra dengan membawa misi untuk mengumpulkan dana buat orang tunarungu dan tunanetra. Dan dengan presiden yang ada di setiap negara yang Helen kunjungi, Helen membagikan semangatnya untuk bagaimana setiap negara mereka memperhatikan kaum-kaum disabilitas. Pada tahun 1914, Helen mengelilingi Amerika untuk menjadi seorang aktivis, menjadi seorang konselor, bahkan juga menjadi seorang dosen untuk bertemu dengan orang-orang tunanetra dan tunarungu, dan tentunya untuk mengumpulkan dana buat orang-orang disabilitas ini. Helen juga mengunjungi tentara-tentara Eropa yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Helen mendirikan America Foundation for the Blind dan America Foundation Overseas Blind. Yayasan ini adalah yayasan mensupport orang-orang tunanetra yang ada di seluruh dunia.
Itu adalah gebrakan pertama yang mengubah dunia tentang penyandang disabilitas. Dan itu adalah prestasi yang luar biasa. Karena prestasi-prestasi dan hal luar biasa yang dilakukan Helen mendapatkan gelar kehormatan bukan saja di Amerika tapi juga dari berbagai negara yang ada di dunia. Helen mendapat gelar kehormatan dari Universitas Harvard, Johannesburg, Afrika Selatan, dari Delhi, India, Ordo Salib dari selatan Brasil, Hati Emas Filipina, Harta Karun Suci. Semua prestasi Helen dapat bukan saja di Amerika, tapi menyebar ke seluruh dunia. Helen Keller meninggal pada 1 Juni 1968 pada saat berumur 87 tahun. Sejak tahun 2006, hari lahir Helen Keller, yaitu tanggal 27 Juni, dijadikan menjadi Helen Keller Day, yaitu hari di mana penggalangan dana untuk tunanetra dan tunarungu dengan cara peragaan busana. Helen Keller terus memotivasi. Dia berhasil menghadapi kesulitan hidupnya, berhasil melewati keterbatasan tubuh fisiknya, dan itu membuktikan bahwa tidak ada satupun hal yang tidak mungkin. Ketika kita berusaha keluar dari kesulitan hidup, maka kita akan mampu melewatinya. Apa nilai yang bisa kita ambil dari cerita Helen Keller kali ini? Extraordinary People, sampaikan komen kalian nilai-nilai yang kalian bisa ambil dari cerita Helen Keller. Saya sangat menantikan komen-komen kalian, dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe, karena dengan subscribe dari kalian saya akan lebih bersemangat menyiapkan cerita-cerita saya yang berikutnya. Dan hari ini ada quotes yang saya dapatkan dari salah satu komentar yang ada di kolom komen saya, yang akan saya muat di ending daripada cerita saya hari ini. Keterbatasan kita tidak membatasi kasih Tuhan kepada kita, dan tidak membatasi kasih kita kepada orang lain. Salam extraordinary. Keterbatasan kita, Ordo Salib dari selatan Brasil,